Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, video ini merupakan part 2 mengenai konten interface, dimana pada video part 1 mengenai interface kita sudah membahas mengenai definisi, konsep, karakteristik, dan perilaku dari interface. Di video kedua ini saya hanya akan fokus untuk membahas dua hal saja tampaknya, yaitu pertama adalah implementasi polimorfis dengan interface, dan yang kedua adalah saya akan menunjukkan interaksi antar dua buah objek atau kelas di mana tidak dilakukan secara direct, tetapi interaksi antar dua kelas atau objek tersebut melalui interface. Dari sana kita bisa melihat manfaat ketika tidak melakukan interaksi langsung antar objek tersebut, maka kita bisa melihat keduanya dapat berinteraksi tetapi saling independen. Tentu hal tersebut menjadi pembuktian dari kualitas aplikasi, karena dari sisi struktur aplikasi atau antar dua objek di aplikasi tersebut jadi lossy coupling. Mungkin itu saja sebagai pengantar. Mari kita langsung ke pokok pembahasan mengenai interface. Pertama, sebelum kita masuk kepada kode program, saya akan menganalogikan dulu peran atau posisi dari interface. Tampak di sini ada dua buah kelas yang idenya itu berinteraksi. Saya desainnya itu berinteraksi, yaitu ada kelas Sony TV dan remote Sony. Remote Sony ini dapat memberi pesan kepada Sony TV atau berinteraksi antara remote Sony dengan Sony TV, tetapi tidak secara langsung, yaitu melalui interface, di mana remote Sony ini memberikan pesan. Contohnya adalah hidupkan TV, maka pesan yang diterima akan diproses oleh Sony TV dan melakukan menghidupkan atau mematikan televisi. Atau remote Sony mengirim pesan bahwa pindah saluran ke saluran nomor 8, maka Sony TV akan memproses pindah saluran dari saluran yang sekarang pindah menjadi ke saluran nomor 8. Tetapi antara remote Sony dan TV ini tidak langsung berinteraksi, tetapi melalui interface. Dari sana idenya adalah tentu saja bisa saling independen. Ketika di sini ada detail, atau di Sony TV lah ada detail mengenai bagaimana proses atau algoritma dari pindah channel tersebut, dirasa algoritma sebelumnya kurang efektif, maka membuat algoritma baru. Ketika ini berubah detail dan sebagainya, selama Sony TV itu mengimplementasikan interface televisi ini, maka tidak peduli remote TV itu dan tidak peduli terhadap detail bagaimana proses pindah saluran tersebut. Begitupun Sony TV tidak peduli bagaimana mekanisme bisa mengirim pesan kepada Sony TV. Nah, hal tersebut menjadikan dua-duanya independen, tetapi dua-duanya dapat melakukan interaksi, yaitu melalui interface televisi ini. Kuncinya adalah selama Sony TV dia itu mengimplementasi interface dan dikenali oleh remote Sony ini berinteraksinya adalah melalui interface televisi, itu dapat terjadi interaksi antar dua objek dari remote Sony dengan Sony TV tersebut. Hal yang lebih jauhnya lagi adalah, perhatikan. Mungkin saja remote Sony ini diganti dengan remote A. Saya coba menganalogikan seperti ini. Saya asumsikan bahwa Sony TV itu merupakan produk dari Jepang. Di Jepang produksinya itu mahal dibandingkan dengan mungkin di Cina, di Indonesia, dan sebagainya di negara yang lain. Nah,
ketika Sony TV merilis mungkin TV-nya harus dikendalikan atau diproduksi di Jepang dengan alasan kualitas, terus kemudian bisa rilis. Tetapi di aspek bisnisnya Sony TV itu harus menekan biaya produksi. Tidak mungkin diasumsikan bahwa Sony TV itu dikerjakan di luar Jepang dengan alasan kualitas dan sebagainya. Tetapi remote-nya itu tidak begitu krusial terhadap kualitas gitu. Contohnya yang penting bisa mengirim pesan dan Anda dan sebagainya bisa dikerjakan dimanapun. Di sini yang lebih luar biasanya, mungkin saja yang membuat remote untuk mengendalikan Sony TV ini bukan orang Sony, tetapi disubkonkan. Contohnya ke perusahaan A. Nah, yang lebih luar biasanya lagi adalah ada kemungkinan para engineer Sony TV dengan pembuat remote A ini yang di luar Sony ini mungkin berbeda negara juga, taruh asumsi ini adalah dikerjakan di Cina atau Thailand lah. Para engineer baik itu dari remote A atau Sony TV itu tidak usah saling kenal atau tidak usah ada komunikasi. Yang penting Sony TV memberikan spek bahwa inilah interface yang harus disediakan. Nah, ada kemungkinan lagi bahwa remote A ini mungkin saja bisa mengendalikan Samsung TV karena tadi saling independen. Dan yang lebih luar biasanya lagi, mungkin remote Sony ini dapat mengendalikan Samsung TV selama Samsung TV merilis interface-nya yang dapat dikenali. Mungkin itu saja sebagai pengantar dengan analogi. Semoga sebelum kita masuk kepada kode program, Anda lebih paham, tidak mengawang-awang ketika implementasi. Oh, konsepnya atau perilakunya adalah seperti ini. Langsung saja sekarang ke implementasi dengan kode program. Eclipse saya sudah terbuka. Di sini saya menambahkan package antarmuka, tidak interface ya, karena interface keyword, jadi tidak bisa digunakan untuk nama package. Di sini saya sudah mendefinisikan 3 buah file, yaitu 2 kelas dan 1 interface. Ini ada kelas remote, ada kelas Sony TV, ada interface televisi, Nah, pertama adalah saya sudah mendefinisikan di dalam interface televisi ini supaya mudah saja, jadi satu fungsi saja, yaitu pindah saluran. Mungkin harusnya ada perbesar volume, terus kemudian perkecil volume, terus kemudian adalah mematikan, menghidupkan televisi dan sebagainya dan sebagainya. Nah, saya untuk kemudahan di sini saya mengambil satu contoh saja perilakunya, yaitu pindah saluran. Saya sudah mendefinisikan di sini bahwa sebuah prosedur pindah saluran memiliki sebuah argumen yang bertipe data integer. Saya sudah mendefinisikan di sini sebuah variabel, sebuah atribut yang namanya max saluran. Tentu saja seperti di video part 1 bahwa ketika mendefinisikan sebuah atribut di dalam interface itu harus public, harus final, dan static. Seperti itu, sudah silahkan Anda pahami lagi di video part pertama. Nah, dari sini perhatikan saya ini membuat sebuah kelas yang namanya Sony TV. Nah, di sini saya implement pada televisi. Maka Sony TV ini wajib mengimplementasikan metode yang sudah dideklarasikan di dalam televisi. Kita add implement seperti ini. Dari sini kita tinggal membuat implementasi bagaimana pindah saluran tersebut. Saya tidak fokus di algoritmanya, yang penting kita bisa menunjukkan bagaimana pindah saluran akan dieksekusi oleh kelas remote idenya, tetapi tidak langsung berinteraksi dengan Sony TV, tetapi akan berinteraksi dengan televisi.
sebagai interface yang diimplementasikan oleh Sony TV tersebut. Saya harus membuat sebuah list daftar salurannya dulu, daftar saluran televisinya dulu. Contohnya adalah, nah ini saya pakai list saja sambil Anda mengingat-ingat tentang list. Ini tipe data diamond, di diamondnya string adalah list saluran. Seperti ini saya buat konstruktor gitu ya, public Sony TV. Ini saya create list saluran, create objek array listnya dulu ya. Objek array list tetapi tipe datanya list. Ini adalah salah satu bentuk polimorfis. Seperti itu. Terus kemudian list saluran add. Contohnya berarti indeks ke 0, saluran ke 0 itu adalah TVRI gitu ya contohnya. Terus yang ke 1 itu adalah RCTI. Terus yang ketiga itu adalah SCTV gitu contohnya. Terus yang keempat, oh ada anak saya di samping, jadi request apakah? Oh, Disney Junior. Perhatikan, berarti ada saluran 0, 1, 2, dan 3. Nah, di sini pindah saluran itu berarti ada pengkondisian dulu. Mungkin contohnya adalah seperti itu. If list saluran, ada berapa jumlah salurannya? Dari 0 sampai 3, berarti ada 4 kan? Get size. Selama list saluran TV itu adalah lebih minus 1, berarti kan lebih besar dari nomor. Berarti nomor yang akan dipilih idenya yang ditekan oleh user melalui remote untuk pindah saluran. Oke. Berarti kan tidak bisa kalau seandainya adalah nomornya adalah 100, nggak ada di daftar listnya. Oh, tadi itu adalah saya ada keliru deh. Ada keliru saya, berarti harus cek dulu maksimal dari max saluran, berarti ada 30. Berarti nomor selama lebih kecil sama dengan, nah saya akan mengakses atribut yang ada di televisi itu bukan melalui objeknya tetapi melalui kelas atau interface-nya, seperti saya sudah jelaskan di video part 1. Berarti televisi sebagai interface-nya titik max saluran. Seperti ini. Itu adalah perilaku dari static. Di sini saya paste lagi ini ya. Ketika true berarti ini saya ada pesan lah seperti ini. Jika berarti saluran terlalu besar. Nah, contohnya seperti itulah ya. Itu intinya adalah itu. Oke. Terus kemudian di sini pakai else dulu. Oke. Jika salurannya ini berarti saya tayang ke layar sebagai message-nya adalah saluran tidak dikenal. Contohnya adalah seperti itu. Oke. Berarti tayang ke layar di sini adalah pindah ke saluran, berarti pindah ke saluran list get nomor indeksnya. Sudah selesai, berarti punya kemampuan si Sony TV itu untuk pindah saluran. Tetapi akan dikendalikan pindah salurannya itu adalah melalui remote ini. Nah, remote ini kan biasanya remote itu berarti new Sony TV, biasanya supaya berinteraksi seperti itu. Kita tidak melakukan hal tersebut, tetapi dengan menggunakan interface untuk mengendalikannya. Nah, di sini saya definisikan dulu sebuah interface. Televisi kan?
televisi, ininya ternyata TV. Di sini saya definisikan, ini kuncinya, sebuah konstruktor di dalam kelas remote itu yang berparameter. Di sininya adalah interface tipe datanya. Ini adalah TV. Berarti this TV seperti ini. Yang Anda harus pelajari mengenai kelas dan objek. Silahkan Anda pahami lagi di video mengenai kelas dan objek. Nah, di sini berarti akan mengendalikan, remote itu punya perintah untuk mengendalikan pindah saluran pada Sony TV tersebut. Nah, berarti di sini harus punya kemampuan atau fungsi untuk memberikan pesan kepada Sony TV tersebut. Public void, berarti kan tadi itu pindah saluran, berarti saya supaya beda, supaya Anda tidak bingung, jadi pindah channel aja nama metode di dalam remote-nya. Seperti ini. Pindah channel berarti kan ada argumennya, berapa antar yang akan diklik oleh si user tersebut, tombolnya akan diproses ini diteruskan ke Sony TV. Berarti di sini integer nomor. TV interface, perhatikan interface TV pindah saluran, ininya nomor. Padahal tidak ada deklarasi, tetapi karena televisi itu diimplement oleh Sony TV, maka dia itu akan larinya itu ke sini. Tetapi perhatikan di remote tidak ada interaksi antara remote dengan Sony TV. Tidak ada, yang ada interaksinya itu melalui apa? Melalui interface. Terus kemudian saya buat ini sudah ya sudah. Berarti sekarang tinggal kita uji, yaitu dengan tentu saja remote test ya, seperti ini. Nah, di dalam main contohnya, berarti kan di create objeknya itu di sini, yaitu yang kita create itu Sony TV. Berarti Sony TV. Terus kemudian Sony TV. Oke. Terus kemudian kita instant remote-nya. R gitu ya contohnya. Remote. Ininya TV. Oh, ininya kita ubah aja TV. Oke. Namanya TV seperti itu. Nah. Terus kemudian R titik pindah channel kan. R mengakses ini pindah channel. Nah, pindah channel ininya saya pindahkan ke nomor 2 gitu contohnya ya. Berarti ke saluran nomor 2. Oke, berarti kita tinggal running. Harusnya munculnya adalah SCTV. Kita lihat di Sony TV-nya 012. Berarti indeks ini muncul SCTV. Ya, kalau kita ubah di sini contohnya adalah 10. Harusnya saluran tidak dikenali kan? Karena hanya sampai 4 tadi kalau tidak keliru saya. Saluran tidak dikenali. Kita pindah ke saluran ke 0. Ini yang munculnya harusnya TVRI ya. Pindah ke saluran TVRI. Perhatikan di sini. Ini Sony TV di sini, ini remote di sini, oke. Pindah channel itu ke sini. Perhatikan, pindah channel ke sini. Oke. Di sini tidak ada sama sekali interaksi antara remote dengan Sony TV. Tetapi remote dapat mengendalikan Sony TV. Nah, berarti kan di sini tinggal diubah oleh saya, contohnya Samsung TV. Ininya berubah, bukan Sony TV, Samsung TV. Tidak masalah selama Samsung TV tersebut mengimplementasikan interface, kuncinya adalah televisi pula. Struktur dari program kita menjadi lossy coupling, dan itulah salah satu parameter kualitas dari sebuah aplikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.